warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Universitas Peradaban, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Prodi Akuntansi semester 4. Akan mempresentasikan materi tentang manajemen portofolio. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan menjelaskan materi tentang manajemen portofolio. Materi pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Di kelompok kami ada 7 anggota. Yang pertama ada Mbak Sabrina Dwi Indriani dengan NIM 411230001. Yang kedua ada Mbak Dian Melsa Anggini dengan NIM 411230004. Yang ketiga ada Naila Hodikotul Amanah dengan NIM 411230007. Yang keempat ada Nita Khairinisa dengan NIM 411230008. Yang kelima ada Labik Setiawan dengan NIM 411230012. Selanjutnya ada saya sendiri, Amara Widya Prastika dengan NIM 411230014. Yang terakhir ada Putra Dwi Irwan dengan NIM 411230016. Yang pertama ada pendahuluan. Pada bab ini membahas mengenai manajemen portofolio. Proses manajemen portofolio tidak hanya sekedar membuat portofolio, tetapi juga memonitor dan merevisinya jika diperlukan. Ada beberapa macam proses manajemen portofolio yang ditawarkan oleh beberapa penulis dan praktisi. Akan tetapi, tidak ada satu proses manajemen portofolio yang paling benar. Buku ini mendiskusikan manajemen portofolio yang diusulkan oleh CFA. Alasan memilih manajemen portofolio ini karena alasan sebagai berikut. Yang pertama, CFA atau Chartered Financial Analyst merupakan institusi terkenal yang mengembangkan standar profesional investasi untuk para anggotanya. 2. Manajemen portofolio ini menyediakan tahapan sistematik yang mudah dipahami. 3. Selain itu, manajemen portofolio ini banyak digunakan di kurikulum pendidikan oleh banyak institusi profesional. Selanjutnya ada proses manajemen portofolio. Manajemen portofolio adalah suatu proses yang dilakukan oleh investor mengatur uangnya yang diinvestasikan dalam bentuk portofolio yang dibuatnya. Manajemen portofolio dipandang sebagai suatu proses sistematik yang dinamis. Karena manajemen portofolio dipandang sebagai suatu proses, maka dapat diaplikasikan kepada setiap investor atau manajer investasi. Proses manajemen portofolio oleh CFA ini dapat dilihat pada gambar sebagai berikut. Proses manajemen portofolio yang diusulkan oleh CFA dapat dibagi menjadi 3 bagian utama, yaitu perencanaan atau planning, eksekusi atau execution, dan umpan balik atau feedback. Dari gambar di atas, ketiga tahapan ini dapat diringkas sebagai berikut. 1. Perencanaan atau planning. Melihat sasaran-sasaran, batasan-batasan, dan preferensi-preferensi yang ditentukan oleh investor. Menetapkan kebijakan-kebijakan dan strategi-strategi pembentukan portofolio. Mempertimbangkan kondisi-kondisi eksternal seperti ekonomi, sosial, politikal, dan sektor atau industri. Menetapkan ekspektasi pasar dan pasar modal. 2. Eksekusi atau execution. Mengimplementasikan strategi ke dalam pelaksanaan taktis dalam bentuk alokasi aktiva taktis dan optimalisasi portofolio dalam wujud kombinasi return dan risiko terbaik yang memenuhi sasaran-sasaran investor. Pemilihan sekuritas, mengimplementasikan dan mengeksekusi portofolio. Yang ketiga ada umpan balik atau feedback, memonitoring portofolio dan merespon tahapan perubahan-perubahan input investor dan pasar, menyeimbangkan atau rebalancing portofolio, mengevaluasi kinerja portofolio untuk meyakinkan sasaran-sasaran investor masih terpenuhi. Selanjutnya ada perencanaan portofolio. Tahapan awal dari proses manajemen portofolio adalah perencanaan atau planning. Tahapan perencanaan ini memfokuskan pada penentuan input-input yang diperlukan untuk membentuk portofolio. Ada 3 input yang digunakan untuk membentuk portofolio, yaitu 1. Return ekspektasi individual sekuritas. Input ini digunakan untuk membentuk return ekspektasian portofolio. 2. Varian return individual sekuritas, dan 3. Covariant return individual sekuritas. Varian dan covariant return individual sekuritas digunakan untuk membentuk varian return atau risiko portofolio. Faktor yang menentukan input-input ini berasal dari diri investor sendiri,
sasaran-sasaran, hambatan-hambatan, dan preferensi-preferensi dan dari pasar modal dengan mempertimbangkan keadaan ekonomi, sosial, politikal, dan sektor yang relevan. Serta dari perencanaan ini adalah kebijakan-kebijakan dan strategi-strategi portofolio serta ekspektasi-ekspektasi pasar yang nantinya dibutuhkan dalam pembentukan portofolionya. Selanjutnya ada sasaran-sasaran investasi investor. Proses manajemen portofolio dimulai dengan menentukan sasaran-sasaran investasi investor. Sasaran investasi lebih difokuskan pada pencapaian kombinasi return dan risiko yang terbaik dari sudut pandang investor. Kombinasi ini menunjukkan tukaran atau trade-off antara return dan tuntutan yang dapat diterima oleh investor dengan tingkat toleransi risiko yang terus dihadapi atau risk tolerance. Berbicara mengenai tukaran atau trade-off antara return tuntutan dan toleransi risiko. Tukaran atau trade-off ini akan berbeda untuk investor individual dengan investor institusional. Terdapat perbedaan yang cukup signifikan antara investor individual dan investor institusional. Perbedaan-perbedaan tersebut akan mempengaruhi strategi portofolio mereka. Oleh karena itu, memahami perilaku kedua kelompok investor ini cukup penting dalam menentukan sasaran-sasaran investasi kedua kelompok investor ini. Preferensi return dan risiko investor individual lebih ditentukan oleh tujuan dan batasan dari masing-masing pribadi investor. Sedangkan untuk investor institusi, kebijakan portofolio mereka ditentukan dengan memperhitungkan tujuan yang hendak dicapai, toleransi risiko umum dari investor yang diwakilinya, batasan dan aturan yang berlaku umum dan bersifat lebih jangka panjang. Investor-investor institusi dapat bermacam-macam, seperti misalnya perusahaan-perusahaan reksadana atau mutual funds, dana pensiun, pension funds, dana sumbangan atau endowment funds, perusahaan-perusahaan asuransi jiwa, perusahaan-perusahaan bukan asuransi jiwa, dan bank-bank. Perbedaan-perbedaan return yang dituntut dan toleransi risiko antara investor individual dengan bermacam-macam investor institusi dapat dilihat di tabel berikut ini. Referensi risiko investor. Secara umum, tukaran atau trade-off, trade-through yang dituntut dan risiko yang harus dihadapi oleh investor adalah berhubungan positif, yaitu higher return higher risk dan low return low risk, atau lebih tinggi return lebih tinggi risiko dan lebih rendah return lebih rendah risiko. Pertanyaannya adalah, tukaran nama yang biasanya dipilih oleh investor apakah yang lebih tinggi return, lebih tinggi risiko, atau high return high risk, atau yang lebih rendah return lebih rendah risiko disebut atau low return low risk? Jawabannya adalah tergantung dari preferensi risiko investornya. Preferensi risiko investor individual akan sangat ditentukan oleh umur dan tingkat penghasilannya. Hidup manusia yang terbatas dan tingkat penghasilannya yang berbeda akan mempengaruhi referensi risiko investasi sepanjang siklus hidup mereka. Siklus hidup investor. Di sini ada tabel toleransi risiko dan return risiko siklus hidup investor individual. Berdasarkan siklus hidup investor, tukaran return risiko umumnya mengalami perubahan sebagai berikut. Pertama ada accumulated phase atau fase akumulasi. Fase ini merupakan fase awal karir investor individual. Pada awal-awal karirnya, investor individual umumnya masih sedikit memiliki kekayaan namun masih mempunyai jangka waktu yang panjang untuk mengumpulkannya. Namun investor ini adalah investor yang masih muda umurnya. Investor seperti ini umumnya rela dan mau menanggung risiko yang lebih besar untuk return yang lebih besar atau high return high risk. Yang kedua ada consolidation phase atau fase konsolidasi. Fase ini merupakan fase pertengahan sampai akhir karir dari investor individual. Pada fase ini, pendapatan yang diperoleh oleh investor sudah melebihi pengeluaran yang harus dikeluarkannya untuk menanggung hidupnya. Mereka mulai mengakumulasi atau membuat dan mengumpulkan portofolio investasinya. Umumnya investor ini adalah investor yang sudah tidak muda lagi umurnya. Investor seperti ini umumnya adalah investor yang memiliki preferensi risiko dan pertukaran return risiko pada tingkat moderat. Yang ketiga ada
phase atau fase belanja. Fase ini merupakan fase akhir dari karir pensiun dari investor individual. Pada fase ini, biaya hidup investor sudah dapat ditutup dari investor portofolio yang telah diakumulasi sebelumnya, bukannya dari pendapatan yang diterima yang sudah mulai menurun. Umumnya investor ini adalah investor yang sudah tua dan pensiun. Investor seperti ini umumnya melakukan investasi yang aman karena sangat menggantungkan hasil dari investasinya untuk menanggung biaya hidupnya, sehingga tukaran return resiko berada di tingkat rendah, yaitu akan memilih investasi dengan resiko yang lebih rendah walaupun hanya memperoleh return yang lebih kecil, atau low return low risk. Give phase. Yang keempat ada give phase atau phase memberi. Fase ini merupakan fase akhir dari umur hidup investor. Pada fase ini, return resiko investor berada di tingkat yang sama dengan tukaran return resiko di fase belanja. Selanjutnya, dari preferensi resikonya, investor dapat juga dikelompokkan dalam kelompok investor penolak resiko atau risk averse investor, investor resiko netral, dan investor penerima resiko. Kelompok investor berdasarkan preferensi resikonya dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu investor agresif, investor moderat, dan investor konservatif. Berikut ada tabel kelompok investor berdasarkan preferensi resikonya. Selanjutnya, tingkat toleransi atau preferensi resiko investor individual dapat juga ditentukan dengan memberi pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Salah satu kuesioner yang dapat digunakan adalah yang bersumber dari Securities Industry and Financial Markets Association dalam Bourdieu et al. 2009 sebagai berikut ini. Ada tabel kuesioner menentukan toleransi resiko investornya. Selanjutnya, jika investor menjawab kolom 1, maka mendapat 1 poin. Jika menjawab kolom 2, maka mendapat 2 poin, dan seterusnya. Jumlah semua poin dari ke-7 pertanyaan. Kelompok toleransi resiko investor dapat ditentukan sebagai berikut ini. Skor dengan 25 sampai 28, toleransi resikonya investor agresif atau agresif investor. Skor 20 sampai 24, investor agresif di atas rata-rata. Skor 15 sampai 19, investor moderat. 10 sampai 14 dapat disebut investor konservatif. Kurang dari 10, investor sangat konservatif atau very konservatif investor. Batasan-batasan investasi investor. Ada beberapa batasan. Yang pertama ada likuiditas atau liquidity, berhubungan dengan kecepatan suatu aktiva dijual dengan harga yang wajar. Aktiva yang tidak liquid akan dijual dengan nilai diskon jika harus dijual dengan segera untuk menarik minat pembeli. Investor perlu mempertimbangkan bagian portofolio yang minimal yang liquidnya agar segera dapat dicairkan menjadi uang untuk berjaga-jaga terhadap kejadian tak terduga yang membutuhkan dana dengan segera. Yang kedua ada ketersediaan aktiva. Ketersediaan aktiva berlawanan dengan likuiditas. Jika likuiditas adalah kemudahan dan kecepatan menjual, maka ketersediaan aktiva lebih ke kemudahan dan kecepatan membeli suatu aktiva. Yang ketiga ada horizon investasi. Horizon investasi berhubungan dengan lama waktu investasi karena dana yang diinvestasikan belum digunakan untuk keperluan lain oleh investor. Misalnya investor mempunyai dana menganggur selama 2 tahun dan setelah itu akan digunakan untuk membiayai kuliah anaknya, maka horizon investasinya adalah 2 tahun. Horizon investasi perlu diperhatikan dalam memilih beberapa aktiva dengan waktu jatuh tempo yang berbeda-beda, misalnya pada aktiva obligasi. Selanjutnya, peraturan-peraturan investor institusional umumnya terkait dengan berbagai peraturan dalam pembentukan portofolionya. Dana pensiun misalnya dilarang menginvestasikan seluruh dana nasabah pada saham melainkan dibatasi oleh proporsi tertentu.
Selanjutnya, pajak investor adalah subjek pajak dan kebijakan investasi dapat diarahkan untuk menciptakan retur yang baik dengan pajak yang minimal. Reksadana di Indonesia masih bebas pajak dan dapat menjadi pertimbangan untuk portofolio investasi. Selanjutnya, kebutuhan-kebutuhan unik investor individual adalah individu yang unik yang dapat mempunyai kebutuhan-kebutuhan yang unik berdasarkan suatu investor dengan investor yang lainnya. Kebutuhan yang unik dapat terjadi karena preferensi dan usia mereka yang berbeda, kultur yang berbeda, pekerjaan yang berbeda, lingkungan yang berbeda, regulasi yang berbeda, dan lain sebagainya. Misalnya, investor lebih muda akan lebih memilih aktiva yang lebih beresiko dibandingkan dengan investor yang lebih tua. Investor yang sudah pensiun akan mempunyai kebutuhan investasi yang berbeda dengan investor eksekutif penghasilan tinggi. Investor pensiun mungkin lebih suka menginvestasikan di saham yang menghasilkan dividen yang tinggi. Contoh yang lain adalah investor individual yang bekerja di pabrik mobil misalnya. Pada kondisi ekonomi baik, penghasil investor dari pekerjaannya cukup besar, dan untuk mengantisipasi kondisi ekonomi yang kurang baik ketika penjualan mobil menurun dan penghasilan investor dari pekerjaannya juga menurun, maka investor ini perlu menginvestasikan dananya ke aktiva di industri yang kinerja malah membaik pada waktu ekonomi yang kurang baik, misalnya pada industri farmasi. Investor institusional juga menghadapi kebutuhan-kebutuhan yang unik berbeda. Investor institusional dan misalnya mempunyai kebutuhan unik khas untuk membayar pensiun karyawan secara periodik. Selanjutnya ada kebijakan-kebijakan dan strategi investasi. Tahap selanjutnya, setelah selesai menentukan sasaran-sasaran investor dengan batasan-batasan dan preferensinya adalah menentukan kebijakan-kebijakan dan strategi-strategi investasi. Untuk investor institusi yang diatur oleh peraturan-peraturan, biasanya diwajibkan untuk membuat pernyataan kebijakan investasi atau investment policy statement. Pernyataannya kebijakan investasi merupakan pernyataan yang mendeskripsikan kebijakan investasi yang diambil, termasuk di dalamnya informasi mengenai sasaran-sasaran, batasan-batasan, dan preferensi-preferensi dari dana yang diinvestasikan. Berikut ini adalah contoh suatu pernyataan kebijakan investasi suatu reksadana. Tujuan utamanya dari reksadana ini adalah untuk menyediakan return optimal dari investasi-investasi jangka panjang melalui investasi utama di saham-saham yang penjualan produknya di pasar lokal. Kebijakan ini dilakukan untuk mengurangi efek globalisasi yang merupakan risiko yang tidak mudah diantisipasi tetapi harus ditangani dengan baik. Pemilihan saham-saham juga memperhatikan likuiditas yang melekat, karena sasaran pembeli reksadana ini adalah orang tua dan pensiunan. Maka saham-saham yang dipilih juga diprioritaskan pada pemilihan sekuritas-sekuritas yang membayar dividen besar dan konstan, dan dana dialokasikan 85% ke aktiva saham dan 15% ke SPI. Selanjutnya, pertimbangan-pertimbangan faktor makro yang relevan. Dalam mengembangkan strategi dan kebijakan investasi adalah penting untuk mempertimbangkan faktor-faktor eksternal yang terkait dengan investasi portofolio yang hendak dibentuk. Faktor-faktor tersebut adalah faktor ekspektasi makro yang dapat mempengaruhi pasar modal. Faktor-faktor makro yang harus dipertimbangkan adalah faktor-faktor ekonomik, sosial, politikal, dan sektor industri. Faktor ekonomik yang penting dipertimbangkan adalah tingkat suku bunga pasar yang akan terjadi karena suku bunga mempunyai hubungan terbaik signifikan dengan kinerja pasar modal. Faktor ekonomi lainnya yang perlu dipertimbangkan adalah inflasi. Inflasi perlu dipertimbangkan terutama untuk investasi berhorizon jangka panjang agar investasi portofolio di kemudian hari tidak kehilangan daya tariknya karena returnnya di bawah inflasi yang terjadi. Selanjutnya ada menentukan ekspektasi pasar modal. Hasil pertimbangan faktor-faktor makro yaitu faktor ekonomi, sosial, politikal, dan sektor industri dapat dilanjutkan untuk menentukan ekspektasi pasar modal. Penentuan ekspektasi pasar modal adalah mengekspektasikan kondisi pasar modal di masa depan yang harus sudah
dipersiapkan sedini mungkin. Misalnya, mengekspektasi retur, ekspektasian dari masing-masing sekuritas yang akan dimasukkan ke dalam portofolionya. Contoh lainnya adalah mengekspektasi kinerja pasar modal di masa depan, apakah masih bullish atau akan berubah menjadi bearish. Menentukan ekspektasi pasar modal ini merupakan hal yang penting, karena jika salah akan berakibat fatal di kinerja portofolionya. Menentukan ekspektasi pasar modal ini juga akan menentukan pilihan sekuritas yang akan dimasukkan ke portofolio. Misalnya, diekspektasikan bahwa pasar modal akan tetap dalam kondisi bullish di masa depan, maka dapat dipilih sekuritas-sekuritas yang mempunyai beta tinggi atau nilainya lebih besar untuk portofolionya, karena jika nantinya kinerja pasar modal benar meningkat, maka kinerja sekuritas-sekuritas tersebut akan meningkat lebih besar dibandingkan dengan meningkatkan kinerja pasarnya. Sebaliknya, jika diekspektasikan bahwa pasar modal akan dalam kondisi bearish di masa depan, maka dapat dipilih sekuritas-sekuritas yang mempunyai beta rendah atau lebih kecil nilainya dari 1 untuk portofolionya. Karena jika nantinya kinerja pasar modal menurun, maka kinerja sekuritas-sekuritas tersebut akan menurun lebih kecil dibandingkan dengan penurunan kinerja pasarnya. Selanjutnya, eksekusi portofolio. Berdasarkan kebijakan-kebijakan dan strategi-strategi yang telah dibuat dan ekspektasi pasar modal, tahap selanjutnya adalah mengeksekusi portofolionya. Mengeksekusi portofolio berarti membuat portofolionya jika portofolio masih belum dibuat dan merevisinya di kemudian hari berdasarkan umpan balik yang diterima. Beberapa tahapan dalam mengeksekusi portofolio adalah sebagai berikut ini. Yang pertama adalah alokasi aktiva atau asset allocation. Yang kedua, optimalisasi portofolio. Yang ketiga, pemilihan sekuritas. Yang keempat, implementasi dan eksekusi. Selanjutnya, alokasi aktiva. Alokasi aktiva terkait dengan keputusan untuk membagi dana yang ada ke beberapa jenis investasi yang dapat dimasukkan ke dalam portofolio. Alokasi aktiva akan sangat tergantung pada faktor-faktor yang telah dibahas sebelumnya. Umumnya untuk investasi keuangan, dana dialokasikan pada 3 tipe aktiva, yaitu saham, obligasi, dan instrumen pasar uang. Untuk investasi real dapat juga diinvestasikan ke tanah, bangunan, logam mulia, dan lainnya. Macam-macam reksadana di Indonesia juga mencerminkan alokasi aktiva tersebut. Reksadana pasar uang mengalokasikan semua dananya ke instrumen pasar uang. Reksadana pendapatan tetap mengalokasikan sebagai besar dananya ke obligasi. Reksadana ekuitas mengalokasikan sebagian besar dananya ke saham reksadana. Campuran mengalokasikan dananya ke obligasi dan saham. Reksadana terproteksi mengalokasikan sebagian besar dananya ke obligasi yang akan jatuh tempo. Alokasi aktiva merupakan keputusan investasi yang sangat penting, mengingat kombinasi aktiva inilah yang akan menghasilkan return dan risiko dari portofolio. Umumnya, strategi alokasi aktiva didasari pada preferensi dan karakteristik investor. Pada dasarnya, strategi alokasi aktiva dibagi menjadi 2, yakni agresif atau return dan risiko yang tinggi, dan konservatif atau return dan risiko yang moderat atau rendah. Alokasi aset perlu dilakukan dan direvisi setiap saat. Untuk alokasi aktiva strategis atau strategis asset allocation, biasanya alokasi aktiva dilakukan sekali setiap beberapa tahun. Untuk keputusan jangka panjang untuk alokasi aktiva taktikal, dan alokasi aktiva dilakukan secara rutin untuk merespon kejadian-kejadian tertentu. Selanjutnya ada optimisasi portofolio. Hasil dari optimisasi portofolio akan didapatkan kombinasi yang optimal dari sekuritas-sekuritas yang membentuk portofolio. Kombinasi optimal ini menunjukkan macam-macam sekuritas yang harus dibeli atau dijual pendek, beserta proporsinya masing-masing. Setelah diketahui macam sekuritas dan proporsinya masing-masing, maka portofolio ini perlu diimplementasikan dan dieksekusi.
yaitu membeli atau menjual pendek masing-masing sekuritas tersebut. Selanjutnya ada umpan balik portofolio. Proses ini yang membedakan antara manajemen portofolio dengan hanya sekedar membuat portofolio. Portofolio yang sudah dibuat tidak dapat hanya dibiarkan saja, karena kinerjanya dapat menurun setiap saat di masa depan. Kondisi pasar yang jelek misalnya akan dapat menurunkan kinerja portofolio. Oleh karena itu, kondisi pasar harus selalu dipantau untuk menjaga kinerja portofolio akan tetap optimal. Jika kinerja portofolio menjadi tidak optimal karena kondisi pasar yang berubah, maka portofolio ini perlu diseimbangkan kembali. Dalam memantau kondisi pasar, perlu memperhitungkan kondisi pasar yang terjadi, sehingga keputusan investasi dapat menyesuaikan dengan kondisi pasar. Kondisi pasar sekarang yang perlu dipantau adalah kondisi makroekonomi, inflasi, tingkat suku bunga, politik, sosial, dan keamanan. Selain itu, perubahan keadaan dan preferensi investor juga perlu dipantau. Portofolio perlu diseimbangkan untuk menyesuaikan diri dengan kondisi pasar dan lingkungan investor yang berubah-ubah. Menyeimbangkan portofolio adalah kegiatan untuk mengubah alokasi jenis aset portofolio atau komposisi sekuritas-sekuritas yang ada di portofolio untuk tetap menjaga kinerja portofolio tetap optimal. Menyeimbangkan portofolio juga memiliki biaya-biaya, antara lain biaya berdagang, yaitu biaya yang terjadi akibat transaksi jual beli sekuritas, antara lain biaya komisi, pajak, dan sebagainya. Dan biaya tidak berdagang, yaitu biaya atau kerugian yang timbul akibat penurunan nilai sekuritas-sekuritas di dalam portofolio kalau tidak dioptimalkan. Portofolio akan diseimbangkan jika sasaran-sasaran portofolio sudah tidak tercapai lagi, dan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk menyeimbangkannya lebih kecil dari peningkatan kinerja akibat penyeimbangan ini. Selanjutnya ada mengukur kinerja portofolio. Untuk mengetahui apakah sasaran-sasaran investor masih tercapai, maka kinerja portofolio perlu dihitung dan diukur setiap saat dan dibandingkan dengan benchmark sasaran investor. Kinerja portofolio dapat dihitung berdasarkan return portofolionya karena adanya tukaran trade-off antara return dan risiko. Pengukuran portofolio berdasarkan returnnya saja mungkin tidak cukup, tetapi harus dipertimbangkan keduanya, yaitu return dan risikonya. Pengukuran yang melibatkan kedua faktor ini disebut dengan return sesuaian risiko. Kemudian ada return portofolio. Perhitungan return portofolio dapat dihitung dengan cara yang sama dengan yang dilakukan untuk menghitung return aktiva tunggal yang sudah dibahas sebelumnya. Kinerja portofolio yang hanya didasarkan pada returnnya saja dapat dihitung dengan cara sebagai berikut. RP atau sama dengan return portofolio sama dengan NABT atau nilai aktiva bersih yang merupakan nilai portofolio periode sekarang, atau T dikurangi NAB T-1 atau nilai aktiva bersih yang merupakan nilai portofolio periode lalu, atau T-1 per NAB T-1. Perhitungan return yang di atas hanya melibatkan satu periode saja, yaitu antara waktu membeli portofolionya sampai waktu menjual portofolionya. Jika investasi portofolio melibatkan beberapa periode, maka perhitungan return rata-rata dapat dilakukan dengan cara rata-rata geometrik dan rata-rata timbangan rupiah atau rupiah weighted. Selanjutnya ada rata-rata geometrik atau geometrik mean, digunakan untuk menghitung rata-rata yang memperhatikan tingkat pertumbuhan kumulatif dari waktu ke waktu. Return rata-rata geometrik disebut juga dengan istilah return timbangan waktu yang dapat dihitung dengan rumus RG sama dengan hasil perkalian dari 1 ditambah R1, 1 ditambah R2, sampai 1 ditambah Rn, kemudian diakarkan pangkat 1 per N dikurangi 1.
Contoh pertama, seorang investor membeli reksadana 3 tahun yang lalu. Return 3 tahun yang lalu sebesar 40%, 2 tahun yang lalu sebesar 25%, dan setahun yang lalu sebesar min 15%. Rata-rata return setahunnya yang dihitung menggunakan rata-rata geometrik adalah sebesar NG sama dengan akar pangkat 3 dari hasil perkalian 1 ditambah 0,4 dikalikan 1 ditambah 0,25 dikalikan 1 ditambah 0,15, kemudian dipangkatkan 1/3 dikurangi 1 sama dengan 1,4875 dipangkatkan 1/3 dikurangi 1 sama dengan 1,1415 dikurangi 1 sama dengan 0,1415 sama dengan 14,15%. Jika aliran kas masuk dan kas keluar dipertimbangkan selama periode investasi portofolio, maka perhitungan rata-rata return yang lebih tepat digunakan adalah menggunakan rata-rata timbangan rupiah. Tingkat return timbangan rupiah sebenarnya adalah sama dengan internal rate of return atau IRR yang diperoleh dari nilai sekarang semua aliran kas. Contoh yang kedua ada pada tahun pertama seorang investor membeli sebuah reksadana A sebesar 100 juta rupiah. Pada tahun kedua dia menerima dividen dari reksadana A sebesar 5 juta rupiah dan pada tahun kedua ini dia juga membeli lagi reksadana B senilai 50 juta. Pada tahun ketiga, investor ini membeli lagi reksadana C sebesar 100 juta rupiah. Pada tahun keempat, investor ini menjual ketiga reksadana tersebut dengan harga 275 juta rupiah. Aliran-aliran kas investasi ini dapat digambarkan seperti tabel berikut. Selanjutnya, tingkat return timbangan rupiah atau rupiah weighted rate of return untuk investasi ini dapat dihitung sebagai berikut. 0 sama dengan min 100 juta rupiah per 1 ditambah TRTR dikurangi 45 juta rupiah per 1 ditambah TRTR dikurangi 100 juta rupiah per 1 ditambah TRTR ditambah 275 juta rupiah per 1 ditambah TRTR. Dengan menggunakan cara trial and error atau dengan menggunakan Excel dapat diperoleh TRTR atau tingkat return timbangan rupiah sebesar 5,876%. Nilai TRTR dapat juga dihitung dengan cara menyamakan aliran keluar sama dengan aliran kas masuk sebagai berikut. 100 juta rupiah per 1 ditambah TRTR ditambah 45 juta rupiah per 1 ditambah TRTR ditambah 100 juta rupiah per 1 ditambah TRTR sama dengan 275 juta rupiah per 1 ditambah TRTR. Hasil penyelesaian ini akan didapatkan nilai TRTR atau tingkat return timbangan rupiah yang sama sebesar 5,876%. Kemudian ada return resiko. Return yang tinggi saja belum tentu merupakan hasil investasi yang baik. Return yang rendah juga dapat merupakan hasil investasi yang baik jika return yang rendah ini disebabkan oleh risiko yang rendah pula. Oleh karena itu, return yang dihitung perlu disesuaikan dengan risiko yang harus ditanggungnya. Beberapa model perhitungan return sesuaian risiko atau risk adjusted return adalah reward to variability, reward to volatility, reward to market risk, and reward to diversification. Jensen's alpha n pangkat 2 dan rasio informasi atau information ratio. Kemudian ada reward to variability atau Sharpe measure. Kinerja portofolio yang dihitung dengan pengukur ini dilakukan dengan membagi return lebih atau excess return dengan variabilitas return portofolio. Pengukur kinerja portofolio ini disebut dengan pengukur Sharpe atau disebut juga dengan nama reward to variability atau
RVAL yang dikenal oleh William F. Sharp pada tahun 1966 sebagai berikut. RVAR sama dengan TRP dikurangi RBR dibagi dengan sigma rho. Nilai RVAR menunjukkan kinerja dari portofolio. Semakin besar nilai RVAR, semakin baik kinerja dari portofolionya. Kemudian ada contoh ketiga, berikut ini adalah data bulanan untuk nilai IHSG, SPI, dan NAB atau nilai aktiva bersih untuk 8 reksadana selama tahun 2007. Kinerja reksadana ini akan dihitung dengan pengukur SAR sebagai berikut. Berikut dapat dilihat tingkat return SPI pada tanggal bersangkutan adalah return tahunan. Pada tabel, kinerja reksadana ini akan diukur dengan menggunakan pengukur SAR. Selanjutnya ada tabel kinerja reksadana menurut pengukur SAR dan ada tabel lanjutan sebelahnya. Pengukur SAR atau RVAR sebenarnya adalah mengukur slope atau sudut dari portofolio yang ditarik dari titik return bebas resiko. Portofolio terbaik adalah portofolio yang mempunyai sudut terbesar dari sudut yang digambarkan. Terlihat bahwa reksadana terbaik berdasarkan sudut terbesarnya berturut-turut adalah Fortis Ekuitas, Makinta Mantap, Mandiri Investa Atraktif, Bahana Dana Prima, Skroder Dana Prestasi Plus, Manulife Dana Saham, Dana Reksa Mawar, dan BNI Reksadana Berkembang sebagai berikut ini. Berikut keterangan dari gambar penggambaran RVAR untuk beberapa reksadana. FO sama dengan Fortis Ekuitas, MA sama dengan Makinta Mantap, MI sama dengan Mandiri Investa Atraktif, BH sama dengan Bahana Dana Prima, SC sama dengan Skroder Dana Prestasi Plus, ML sama dengan Manulife Dana Saham, DM sama dengan Dana Reksa Mawar, dan BN sama dengan BNI Reksadana Berkembang. Lalu selanjutnya ke penjelasan reward to volatility trainer measure. Kinerja portofolio yang dihitung dengan pengukur ini dilakukan dengan membagi return lebih excess return dengan volatilitas dalam kurung volatility pangkat 3 portofolio. Pengukur kinerja portofolio ini disebut dengan pengukur trainer atau trainer measure atau disebut juga dengan nama reward to volatility RVOL yang dikenalkan oleh Jack L. Traynor pada tahun 1966 sebagai berikut ini. RVOL sama dengan TRP kurang RBR dibagi BP. Notasinya, RVOL itu reward to volatility atau pengukur Traynor. TRP itu rata-rata return total portofolio periode tertentu. Lalu RBR rata-rata return aktiva bebas, risiko periode tertentu. Lalu BP sama dengan volatilitas yang diukur dengan beta portofolio periode tertentu. Lalu TRP dikurangi RBR, return lebih atau excess return portofolio. Nah, nilai RVOL menunjukkan kinerja portofolio. Semakin besar nilai RVOL, semakin baik kinerja portofolionya. Berbeda dengan SHARP, Traynor membagi return lebih portofolio reward dengan beta portofolio. Traynor berargumentasi bahwa portofolio yang dibentuk mestinya adalah portofolio optimal, maka risiko unik atau systematic risk dapat diabaikan dan yang masih tertinggal adalah risiko sistematik atau systematic risk yang diukur dengan beta. Lalu selanjutnya ada contoh keempat. Ini adalah data 8 reksadana sebelumnya akan digunakan kembali pada contoh ini untuk menghitung nilai RVOL masing-masing reksadana. Nah, tabel-tabelnya ada di dalam berikut, bisa diperhatikan atau dilihat. Lalu lanjutannya,
Nilai BE juga dapat dihitung sebagai rata-rata timbangan nilai-nilai B sekuritas yang membentuk portofolionya. Ranking dari RVOL dapat juga digambarkan dalam bentuk grafik dengan sumbu datar BP dan sumbu tegak TRP. Reksadana terbaik adalah reksadana yang mempunyai slope atau sudut yang paling besar, yaitu reksadana Makinta Mantap, disusul dengan Fortis Ekuitas Mandiri, Investa Atraktif, Dana Reksa Mawar, Bahana Dana Prima, Schroder Dana Prestasi Plus, Manulife Dana Saham, dan BNI Reksadana Berkembang sebagai berikut ini. Lalu di sini ada perbandingan pengukur SEP dan pengukur Traynor. SEP dan Traynor menggunakan pembagi yang berbeda. Pengukur SEP menggunakan pembagi variabilitas yang diukur dengan deviasi standar return portofolio atau OP, sedang pengukur Traynor menggunakan pembagi volatilitas yang diukur dengan pengukur risiko sistematik atau beta portofolio BP. Karena di pembaginya berbeda, hasil kedua pengukur ini dapat berbeda. Jika berbeda, pertanyaannya adalah pengukur mana yang akan digunakan, pengukur SEP atau pengukur Traynor. Untuk menjawab pertanyaan ini, berikut ini adalah tabel yang membandingkan antara hasil kedua pengukur. Ini yang diambil dari hasil contoh-contoh sebelumnya. Dan berikut ada reksadananya, ada Fortis Ekuitas. RVAR-nya 0,72826, ranking ke-1. RVOL-nya 0,04238, ranking kedua. RD Makinta Mantap, RVAR-nya 0,58422, rankingnya kedua. RVOL-nya 0,05276, ranking ke-1. Lalu Mandiri Investa Atraktif, RVAR-nya 0,55764, ranking ketiga. RVOL-nya 0,03207, rankingnya adalah 3. Lalu Bahana Dana Prima, RVAR-nya 0,52980, ranking keempat. RVOL-nya 0,03072, ranking kelima. Lalu ada Schroder Dana Prestasi Plus, RVAR-nya 0,51982, ranking kelima. RVOR-nya 0,03027, ranking ke-6. Lalu Manulife Dana Saham, RVAR-nya 0,51585, ranking ke-6. RVOL-nya 0,02949, ranking ke-7. Dana Reksa Mawar, RVAR-nya 0,50971, ranking ke-7. RVOL-nya 0,03078, ranking ke-4. Lalu yang terakhir BNI Reksadana Berkembang, RVAR-nya 0,21540, ranking ke-8. RVOL-nya 0,01250, ranking ke-8. Lalu lanjutannya, dari hasil tabel di atas terlihat bahwa kinerja reksadana 3 besar cukup konsisten untuk kedua pengukur walaupun ranking 1 dan 2 berpindah tempat. Urutan berikutnya dari ranking 4 sampai 7 berbeda untuk kedua pengukur. Untuk ranking terakhir, kedua pengukur konsisten. Pengukur SEP menggunakan pembagi deviasi standar yang menunjukkan total risiko dari portofolio. Pengukur Traynor menggunakan pembagi beta yang menunjukkan risiko sistematis saja dari portofolio. Jika asumsi bahwa reksadana yang diukur adalah portofolio optimal, maka risiko unik mereka akan terdiversifikasi dan yang tersisa hanya risiko sistematik, sehingga risiko totalnya akan bernilai sama dengan risiko sistematiknya. Jika hal ini terjadi, yaitu reksadana yang diukur adalah portofolio optimal, maka kedua pengukur itu akan memberikan hasil urutan yang sama. Dari hasil tabel di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, nilai yang lebih tepat mestinya adalah pengukur SEP yang mengukur risiko sebagai total risiko yang sebenarnya terjadi. Sedang pengukur Traynor mengasumsikan portofolionya adalah optimal yang kenyataannya tidaklah demikian. Lalu yang kedua, pengukur tersebut dapat dibandingkan untuk mengetahui tingkat optimalitas dari portofolio yang akan dinilai kinerjanya. Jika portofolio tersebut adalah portofolio optimal, maka kedua pengukur akan memberikan urutan hasil kinerja yang sama.
Kenyataannya, urutan ranking hasil dari tabel di atas tidaklah sama, yang menyimpulkan bahwa reksadana yang dinilai kinerja itu belum merupakan reksadana yang sudah optimal. Lalu yang selanjutnya ke reward to market risk. Karena skala pembagi antara pengukur Sharpe dan pengukur Kleiner berbeda, maka hasil keduanya tidak dapat dibandingkan. Hartono pada tahun 2009 mencoba menawarkan solusi untuk memodifikasi pengukur Kleiner dengan menggunakan pembagi yang mempunyai skala yang sama dengan yang digunakan di pengukur Sharpe. Pengukur Sharpe menggunakan pembagi risiko total atau deviasi standar dengan skala persentase, sedang pengukur Kleiner menggunakan pembagi beta dengan skala desimal atau berkisar nilai. Perbedaan lainnya adalah pengukur Sharpe menggunakan risiko total sebagai pembaginya, sedang pengukur Kleiner bukan menggunakan risiko sistematik, tetapi pengukur risiko sistematik beta sebagai pembaginya. Nilai pembagi di pengukur Kleiner ini akan dimodifikasi supaya mempunyai skala persentase dengan merubah risiko sistematik dalam skala desimal menjadi risiko sistematik dalam skala persentase. Nilai risiko sistematik adalah sebesar BP akar 2 M pangkat 2. Lihat pembahasan ini di bab yang membahas mengenai model indeks tunggal. Karena pengukur Sharpe menggunakan deviasi standar bukan varian sebagai pengukur risikonya, maka pengukur Kleiner modifikasian ini akan menggunakan BP, deviasi standar. Lalu pengukur ini akan disebut dengan RMAR atau reward to market risk sebagai berikut. Lalu lanjutannya, berikut ada rumusnya. RMAR total return dari portofolio dikurangi return bebas risiko dibagi beta portofolio dibagi standar deviasi return pasar. Lalu notasinya RMAR reward to market risk atau pengukur Kleiner modifikasian. Lalu beta portofolio dibagi deviasi standar sama dengan risiko pasar atau risiko sistematik portofolio dalam periode tertentu. Nah, hasil dari pengukur Kleiner yang dimodifikasi menjadi pengukur Kleiner modifikasian atau reward to market risk tampak pada tabel berikut ini. Ini bisa dilihat sendiri oleh kalian. Lalu materi lanjutannya, dari hasil tabel ini dapat diambil beberapa kesimpulan. Yang pertama, urutan ranking pengukur Kleiner dengan pengukur Kleiner modifikasi atau reward to market risk tidak berubah karena sebenarnya pengukur Kleiner modifikasian adalah pengukur Kleiner dibagi lagi dengan risiko pasar. Karena semua reksadana dibagi lagi dengan risiko pasar yang sama nilainya untuk semua reksadana, maka hasil nilai yang baru hanya akan merubah nilainya, tetapi tidak merubah urutan rankingnya. Hasil pengukur Kleiner modifikasian atau reward to market risk sudah dapat dibandingkan dengan pengukur Sharpe, misalnya untuk reksadana overtip ekuitas. Nilai RVAR-nya adalah sebesar 0,72826 yang tidak dapat dibandingkan dengan nilai RVOL sebesar 0,04238, tetapi dapat dibandingkan dengan nilai RMAR sebesar 0,74804. Dari hasil ini terlihat bahwa reksadana ini sudah cukup terdiversifikasi dengan baik, karena RMAR 0,74804 hanya lebih besar sedikit dari RVAR 0,72826. Jika reksadana ini terdiversifikasi sempurna, maka nilai RVAR akan sama dengan nilai RMAR, yaitu sebesar 0,74804. Materi selanjutnya yaitu reward to diversification. Pengukur reward to market risk sebagai modifikasi dari pengukur Kleiner masih belum dapat menjelaskan seberapa besar diversifikasi yang seharusnya dicapai oleh portofolio. Hartono mencoba memberikan suatu pengukur kinerja portofolio yang menunjukkan besarnya diversifikasi yang seharusnya dilakukan yang kenyataannya tidak dilakukan oleh portofolio. Besarnya diversifikasi yang tidak dilakukan oleh portofolio adalah sebesar risiko total yang terjadi dikurangi dengan risiko sistematiknya, atau sebesar
sigma P dikurangi BP I sigma N. Nilai ini adalah besarnya diversifikasi yang tidak mampu dilakukan oleh portofolio. Semakin besar nilai tersebut, semakin jelek kinerja dari portofolionya. Dengan demikian, reward to diversification menurut Hartono dapat dirumuskan sebagai berikut, yang dimana RDIV yaitu reward to diversification, sigma M risiko pasar portofolio jika terjadi diversifikasi penuh, dan sigma P dikurangi BP kali sigma U yaitu risiko yang tidak mampu diversifikasi oleh portofolio. Sebagai contoh, hasil kinerja reksadana yang sudah diukur dengan pengukuran sebelumnya jika diukur dengan pengukur RDIV tampak di tabel sebagai berikut ini. Hasil dari tabel ini menunjukkan ranking yang berubah dari hasil pengukuran cara sebelumnya. Untuk reksadana Manulife dan saham misalnya, hasil pengukuran share menghasilkan ranking 6 dan untuk pengukuran Trainor menghasilkan ranking 7. Akan tetapi RDIV menghasilkan ranking pertama. Di pengukuran sebelumnya, reksadana ini mendapat ranking yang lebih rendah karena exchange return yang diperolehnya lebih rendah. Akan tetapi jika dilihat dari hasil diversifikasinya, yaitu risiko yang belum terdiversifikasi hanya sebesar 0,06%, paling kecil di antara reksadana yang lainnya. Pengukuran TRDIV merupakan reksadana yang terbaik. Selanjutnya, Janssen Alpha. Jika diperhatikan, pengukuran share dan pengukuran Trainor sebenarnya adalah mengukur sudut dari portofolio. Semakin besar sudut atau slope dari portofolio, semakin baik kinerja portofolionya. Selain sudut, kinerja portofolio juga dapat ditentukan juga oleh intercept-nya. Semakin tinggi intercept-nya, semakin tinggi return portofolionya. Pengukuran intercept ini dikenal oleh Michel pada tahun 1968. Pengukuran ini disebut dengan nama Janssen Alpha yang dikembangkan dari CAPM. Persamaan CAPM untuk portofolio adalah sebagai berikut. Karena digunakan untuk mengukur kinerja historis portofolio, maka nilai ekspektasian di persamaan CAPM dan nilai RAR diganti dengan nilai rata-rata historisnya sebagai berikut. Pengukur Janssen atau disebut juga dengan nama pengukur return diferensial oleh Janssen adalah selisih antara return rata-rata portofolio dengan nilai menurut CAPM sebagai berikut, yang dimana alpha P sama dengan Janssen Alpha, TRP yaitu rata-rata return portofolio periode tertentu, RBR yaitu rata-rata return aktiva bebas risiko dari periode tertentu, RM untuk rata-rata return pasar periode tertentu, TRP dikurangi RBR yaitu rata-rata premium risiko portofolio, dan RM dikurangi RBR yaitu rata-rata premium risiko pasar. Contoh berikut untuk mendemonstrasikan cara menghitung alfa untuk masing-masing reksadana dengan menggunakan rumus sebelumnya. Untuk tabel sebagai berikut ini. Dari rumus sebelumnya, nilai alpha P juga dapat diperoleh dan digambarkan dengan cara meregresikan premium risiko portofolio sebagai dependent variable dengan premium risiko pasar sebagai independent. Hasil ini dapat digambarkan sebagai berikut ini. Dari hasil regresi intercept dapat dijadikan dasar untuk mengukur superioritas atau inferioritas dari portofolio. Jika alfa positif,
maka kinerja portofolio adalah superior terhadap pasar. Jika alfa negatif, maka kinerja portofolio adalah inferior terhadap pasar. Jika alfa 0, maka kinerja portofolio sama dengan kinerja pasar. Selanjutnya contoh 7. Berikut ini merupakan contoh menghitung alfa dari masing-masing reksadana dengan menggunakan teknik regresi. Hasil yang diperoleh dapat dilihat di tabel sebagai berikut ini. Hasil ini diperoleh dengan meregresikan masing-masing reksadana sebagai dependent variable dengan TM dikurangi RBR sebagai independent variabelnya. Sebagai misalnya untuk reksadana Bahana Dana Prima, dari hasil regresi ini diperoleh nilai alfa sebesar 0,0031 yang sama dengan hasil alfa sebelumnya. Untuk mengilustrasikan alfa lebih lanjut, reksadana Fortis Ekuitas akan dijadikan sebagai contoh. Total return reksadana ini adalah sebesar 5,2% dengan risiko alfa sebesar 6,16%. Risiko pasar adalah sebesar 5,67% dengan nilai SBI sebesar 0,72%. Nilai alfa reksadana ini adalah sebesar 0,015 atau 1,5%. Jika digambarkan, nilai alfa ini akan tampak digambar sebagai berikut ini. Berikut gambar untuk penggambaran alfa reksadana Fortis Ekuitas. Selanjutnya itu ada pengukur M kuadrat. Walaupun pengukur Sharpe dan pengukur Trainor dapat digunakan untuk mengukur kinerja portofolio, tetapi hasilnya sulit diinterpretasikan jika kinerja dari portofolionya dibandingkan dengan kinerja pasar. Misalnya suatu portofolio mempunyai nilai pengukur Sharpe sebesar 0,55 dan portofolio pasar mempunyai nilai pengukur Sharpe sebesar 0,7. Hasil ini menunjukkan bahwa portofolio ini mempunyai kinerja di bawah kinerja pasar. Akan tetapi apakah perbedaan kinerja sebesar 0,15 ini berarti? Karena pengukur Sharpe dalam bentuk rasio antara dua nilai yang berbeda, maka selisih nilai 0,15 tersebut sulit diartikan. Pengukur yang lebih mudah untuk membandingkan kinerja portofolio dengan kinerja pasar diusulkan oleh John G. Graham dan Campbell R. Harvey pada tahun 1994. Dan selanjutnya lebih dipopulerkan oleh Franco Modigliani dengan cucunya yang bernama Leah Modigliani, sehingga dikenal dengan nama pengukur M kuadrat. Nilai dari M kuadrat adalah sebesar M kuadrat sama dengan buka kurung TRP bintang tutup kurung dikurangi RM. Selanjutnya nilai M kuadrat tampak sebagai berikut ini, bisa dilihat pada gambar 18.7 mengenai letak M kuadrat untuk suatu portofolio. Karena kinerja portofolio akan dibandingkan secara langsung dengan kinerja return pasar, maka di gambar 18.7 terlihat bahwa return portofolio disesuaikan tingkat risikonya menjadi sama dengan tingkat risiko pasar menjadi CRP. Dari gambar 18.7 juga dapat dicari hubungan sebagai berikut. Bisa dilihat rumus-rumusnya sebagai berikut. Selanjutnya dengan mensubstitusikan nilai ini ke rumus M kuadrat di persamaan 18.7 menjadi M kuadrat CRP dikurangi RBR dikali delta M dibagi delta P ditambah RBR dikurangi RM. Selanjutnya itu ada contoh 8. Berikut ini adalah contoh untuk menghitung M kuadrat untuk beberapa reksadana. Bisa dilihat pada tabel 18.13 mengenai kinerja reksadana M kuadrat. Dengan menggunakan rumus 18.8, nilai M kuadrat untuk reksadana Bahana Dana Prima dapat dihitung sebagai berikut. M kuadrat sama dengan 4,43% dikurangi 0,72% dikali 5,67% dibagi 7,02% ditambah 0,72% dikurangi 3,53% sama dengan 3,71% dikali 0,8077 ditambah 0,72% dikurangi 3,53% sama dengan 2,999% ditambah 0,72% dikurangi 3,53%, hasilnya 0,19%. Selanjutnya yaitu untuk mengilustrasikan M kuadrat lebih lanjut, misalnya akan diambil contoh reksadana Fortis Ekuitas. Total return reksadana ini adalah sebesar 5,2% dengan risikonya sebesar 6,16%.
Resiko pasar adalah sebesar 5,67% dengan nilai SPI sebesar 0,72%. Besarnya total return reksadana ini yang resikonya disamakan dengan resiko pasar, yaitu sebesar CRP sama dengan 5,2% dikurangi 0,72% dikali 5,67% dibagi 6,16% ditambah 0,72% sama dengan 4,48% dikali 0,9205 ditambah 0,72% sama dengan 4,12% ditambah 0,72%, hasilnya 4,84%. Besarnya nilai M kuadrat adalah selisih total return yang disesuaikan tersebut dengan return pasar. Rumusnya M kuadrat sama dengan CRP dikurangi RM sama dengan 4,84% dikurangi 3,53%, hasilnya 1,31%. Selanjutnya, hasil perhitungan M kuadrat untuk reksadana Fortis Equitas ini jika digambarkan akan tampak sebagai berikut. Bisa dilihat pada gambar 18.8 mengenai penggambaran M kuadrat untuk reksadana Fortis Equitas. Selanjutnya yaitu ada rasio informasi. Pengukur lain kinerja suatu portofolio adalah rasio informasi. Pengukur ini merupakan rasio antara alfa dengan risiko unik portofolio atau risiko non-sistematik portofolio yang disebut dengan tracking error dari industri sebagai berikut ini. RI sama dengan alpha P dibagi sigma EP. RI sebagai rasio informasi, alpha P sebagai alpha portofolio, dan delta P sebagai risiko unik portofolio. Nilai rasio informasi ini mengukur return tidak normal per unit risiko yang dapat diversifikasi dengan memegang portofolio indeks pasar. Selanjutnya adalah contoh 9. Dari data di contoh 18.5 diketahui risiko sistematik untuk reksadana bahan dana prima adalah sebesar 6,86% dan risiko totalnya adalah sebesar 7,02%. Risiko unik portofolio sebenarnya adalah risiko total dikurangi dengan risiko sistematik. Dari hasil di contoh 18.6 diperoleh nilai alfa portofolio untuk reksadana ini sebesar 0,0031 atau 0,31%. Nilai dari rasio informasi adalah sebesar RI sama dengan alpha P dibagi sigma EP sama dengan 0,31% dibagi 7,02% dikurangi 6,86%. Hasilnya yaitu 1,9375. Mungkin sekian presentasi yang bisa kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.